Tanggal 26 Oktober 2010, Merapi mengalami erupsi. Kejadian tersebut berdampak bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan lereng Gunung Merapi. Pemerintah mengumumkan bencana erupsi Merapi adalah bencana nasional, sehingga banyak menyedot perhatian dari pemerintah, LSM, perusahaan, dan masyarakat. Saya sekarang berada di depan kantor Balai Desa Sumber. Desa Sumber ini adalah desa yang terletak di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Pada tahun 2010 kemarin, Desa Sumber termasuk desa yang terkena dampak erupsi Merapi. Dan sekarang di Desa Sumber ada kegiatan dari program psikososial yang dilakukan oleh Yayasan Lestari Indonesia yang bekerja sama dengan Plan Indonesia. Kita akan melihat dan mencari tahu kegiatan tersebut yang sudah dilaksanakan di Desa Sumber selama 8 bulan. Pelaksanaan program psikososial ya dilaksanakan di beberapa desa yang masuk di kawasan rawan bencana 3, salah satunya di Desa Sumber. Adapun jenis kegiatan psikososial yaitu yang bersifat rekreasional, seni dan budaya. Kita mengadakan CPS ataupun yang disebut dengan bilang ramah anak, di mana anak belajar, terusan bermain, terusan mengenali dirinya, baik itu perasaan-perasaannya. Dan untuk pemuda kita mengadakan kegiatan pelatihan bola voli, pelatihan kerawitan, pelatihan gaet, terusan diskusi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, dan diskusi mengenai pengurangan risiko bencana. Adapun untuk yang dewasa meliputi beberapa kegiatan. Selain diskusi, kita mengadakan pelatihan pembuatan keripik dari singkong dan juga pelatihan mengenai kerajinan bambu. Selama ini memang saya tidak melaksanakan secara penuh karena banyak kemacetan-kemacetan yang terjadi pada awal bulan Ramadan. Itu terjadi baru pertemuan di tempatnya Pak Kasdus Suruh. Pertemuan berikutnya adalah di Desa Liwa. Di sana pertemuannya justru tidak menyinggung masalah apa program yang telah diusulkan, tetapi justru membuat program lagi. Saya kemarin cuma dikasih sama Plan, katanya sih dapat bola 4, dapat jaring net sama jaring lapangan malahan. Tapi yang turun bolanya cuma 1. Tapi untuk kualitas bola masih bagus. Berarti sudah standarnya yang dimain di sini gitu loh. Terus untuk jaring netnya jelek malahan. Ya kalau dipakai sih bisa, tapi dari yang ini aja malah lebih bagus ini. Kalau yang ini swadaya ya? Iya, kalau yang ini swadaya. Kalau untuk program latihan bola voli mungkin warga sini mengusulkan, seluruh Desa Sumber mengusulkan, tapi sampai sekarang yang di Desa Sumber pelatihan bola volinya belum jalan. Ya kalau untuk dari Lestari sama Plan yang saya harapkan ya cuma itu, misalkan sudah
ada suatu keputusan, ada suatu perembukan, sudah ada istilahnya kesepakatan, ada misalnya ada bola segini, ada net segini, netnya aja sampai ada mereknya kok, yang turun nggak sama-sama merek. Sebetulnya sudah dari awal saya mengajukan untuk pelatihan kerawitan ini, tapi sampai saat ini belum bisa berjalan, dan saya mohon kiranya dari teman-teman Lestari juga dari Plan secepatnya untuk menanggapi acara pelatihan ini supaya kami bisa lancar dalam mengadakan acara kesenian di sini, supaya dipercepat karena waktunya kan sampai bulan ini. Sebenarnya kami pengen merealisasikan apa yang telah kami dapatkan. Jadi untuk kalau misalnya kami di Dewa itu mewakili Sumber, jangankan kok Sumber, kecamatan Dukun pun belum ada toh untuk. Iya. Nah itu maksud kami ya sebagai ikon di kecamatan Dukun untuk pelatihan membatik. Tapi kebetulan setelah program kegiatan membatik itu, walaupun sudah tertulis di situ di program kegiatan, ternyata dari Plan kan tidak meng-ACC. Memang untuk Desa Sumber jalannya kurang lancar, tentu karena banyak kegiatan-kegiatan yang jalannya tidak lancar, terutama sampai menjelang akhir ini pun masih ada yang kegiatan-kegiatan belum jalan, terutama yang untuk pemuda itu pelatihan voli sama yang karawitan itu. Tetapi untuk yang lain yang belum jalan memang sedang kita buat jadwalnya, termasuk besok ini minggu ini ada pelatihan yang pembuatan keripik singkong, usulannya keripik singkong tetapi nanti kita rubah jadi kerupuk, karena kemarin informasi dari pelatihnya tidak semua singkong bisa dibuat keripik, tapi semua singkong bisa dibuat kerupuk. Nah, pertimbangannya mungkin biar nanti masyarakat bisa memanfaatkan keterampilan itu, terutama memanfaatkan semua jenis singkong bisa dijadikan kerupuk, intinya itu kan. Itu akan kita laksanakan besok minggu, dan dengan pelatihan dulu usulannya pelatihan tukang kayu, tapi karena hanya setengah hari pertemuan, jadi kita usulkan nanti pelatihannya tentang kewirausahaan kerajinan. Jadi kemarin kita konsultasi dengan pelatihnya, katanya kalau memang belum punya basic, belum ada kelompok-kelompok kerajinan yang sudah jalan, mendingan ini dulu Mas, motivasi kewirausahaannya, karena percuma bisa buat barang kerajinannya tapi tidak bisa memasarkannya, itu juga katanya percuma. Kemudian nanti hari Jumat besok kita akan mulai pelatihan yang voli itu. Kemudian terkait jadwal nanti biar Mas Agus sebagai pelatih dengan teman-teman pendamping dan teman-teman yang ikut pelatihan volinya itu biar nanti buat kesepakatan jadwal lebih lanjutnya. Kemudian untuk pelatihan karawitan kita kemarin sudah janjian dengan Mas Pak Anto yang direkomendasikan oleh Mas Untung, itu kita sudah telepon kemarin janjian di tempat Pak Untung, tapi karena sudah kesorean terus beliaunya baru pulang kerja juga, akhirnya belum jadi ketemu, tetapi nanti kita bisa lewat telepon aja untuk merembukan yang lain-lainnya. Mungkin secara ini sih kalau menurutku kenapa di Sumber tersendat seperti itu, komunikasi kan paling penting. Sementara saya melihat ada problem komunikasi baik di tim kami maupun antara tim kami dengan pendamping-pendamping, terutama pendamping dewasa, pemuda. Menurut saya sih itu karena startnya tidak jauh beda dengan Ngabdi Mulyo, tetapi memang ada sedikit perbedaan mungkin cara komunikasi dan sebagainya yang itu mengakibatkan banyak yang tertunda. Karena terus terang sendiri saya di Sumber itu 2 kali tidak bisa ikut koordinasi dengan pendamping-pendamping itu, sehingga dan kemudian mungkin juga karena kesibukan masyarakatnya Desa Sumber yang pasca bencana ini begitu banyak kegiatan, sehingga
Setiap kita minta jadwal ini juga tidak bisa secepat seperti yang wilayah lain. Adanya PHBS kita dapat meningkatkan taraf kesehatan kita sehingga kita dapat bisa menanggulangi kesehatan itu di dalam diri kita sendiri atau keluarga dan masyarakat. Di dalam keluarga kita harus ada mandi, cuci, dan kakus, itu wajib. Kita dibudayakan untuk mencuci tangan sebelum BAB, makan, mau tidur, dan yang lain-lainnya. Oh, ini dari Yayasan Lestari Indonesia yang bekerja sama dengan Plan. Ya, kalau ini yang gambar cuci tangan, ini anak-anak sudah dibiasakan pola hidup bersih dengan setiap kali harus cuci tangan dan harus makan makanan yang bergizi yang terutama bisa kita hasilkan setiap hari. Pengalaman dari erupsi tahun 2010 dengan adanya forum pengurangan risiko bencana ini, jadi untuk proses evakuasi dan proses penanganan tanggap darurat sampai pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu akan lebih mudah dengan adanya forum. Terus ada lagi masuk dari Plan melalui Yayasan Lestari Indonesia itu adalah sebagai penajaman atau sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana. Sekarang kita sudah melihat dan mendengar penjelasan dari masyarakat, pendamping CO Yayasan Lestari Indonesia dan PO Yayasan Lestari Indonesia. Ternyata kegiatan tersebut ada yang berjalan dengan lancar, ada pula yang sedikit ada hambatan. Mungkin berdasarkan wawancara tersebut, kendala tersebut dikarenakan karena kurangnya komunikasi atau terjadi miskomunikasi di antara semuanya. Dan pada akhirnya kita semua dan semua pihak intinya harus saling memahami dan mengerti akan keterbatasan dari orang-orang tersebut, karena kita harus sadar bahwa manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna, yang jelas dia banyak kesalahan, kekhilafan.